Miftahul Akhyar ya, Kiai Miftahul Akhyar ini juga demikian, mempunyai rekam jejak yang sama ya, mendukung habaib, tidak mengakui tesis Kiai Haji Imaduddin ya. Ini juga jangan sekali-kali Miftahul Akhyar ini masuk dalam kepengurusan PBNU. Selanjutnya juga Fakhrul Razi ya, dokter ya. Fakhrul Razi ini juga demikian ya, dalam grup-grup WA yang telah disampaikan oleh para YouTuber ini, orang-orang ini memang memusuhi kita, bahkan memusuhi tesis Kiai Haji Imaduddin, sehingga para pengikut-pengikut tesis Kiai Haji Imaduddin ini merasa dimusuhi oleh beliau bertiga ini, sehingga ini menimbulkan keresahan dan lain sebagainya ya. Sehingga kesimpulannya, usulan dari YouTuber dan para netizen yang ada, jangan sekali-kali memasukkan pengurusnya ini orang-orang yang sudah kami sampaikan tadi ya. Dan untuk lebih jelasnya, inilah kami sampaikan, ini gambar-gambarnya dari beliau-beliau ya, gambar-gambarnya dari beliau-beliaunya ini bisa memudahkan, artinya bisa memudahkan Anda untuk mengenali orangnya ya. Jangan, sekali lagi, satu, jangan memakai habaib dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dua, jangan memakai Kiai Fakhrul Razi ya. Tiga, jangan memakai Kiai Zulfa Mustafa ya. Selanjutnya Miftahul Akhyar juga jangan sekali-kali dimasukkan dalam kepengurusan, karena beliau-beliau bertiga ini mempunyai kecenderungan tidak memasukkan NU, justru malah melemahkan NU. Nah, mungkin itulah NU sekarang ini sudah seperti ini, mungkin dari orang-orang ini yang menjadi tokoh yang di belakangnya seperti orang-orang ini. Maka oleh sebab itu, ikutilah apa yang kami tanyakan ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Dan kami di sini juga mohon maaf atas segala sesuatu, ucapan saya dan lain sebagainya ya, yang menyinggung masalah tiga kiai tadi dan para habaib. Bukan maksud kami untuk melecehkan atau merendahkan beliaunya ini, kami hanya menyampaikan saja. Untuk habaib kami sendiri juga masih mengaturkan hormat lah. Soalnya tetangga-tetangga saya yang habaib itu banyak, dan kenyataannya tetangga-tetangga saya itu juga habaib-habaib yang baik, bisa bermasyarakat, bisa ya macam-macam lah, bergaul dengan masyarakat dengan baik. Maka oleh sebab itu, jangan sampai apa yang kami sampaikan hari ini menyinggung perasaan Anda. Tetaplah kita bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semoga kita selalu jaya. Dan jangan lupa, besok nomor 3 adalah nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita saksikan tadi video dari seorang tokoh yang kita katakan pendukung dari Kiai Imad, yang jelas beliau ini anti nasab Ba'alawi, yang
menyebarkan kebencian kepada pengurus PBNU, terutama kepada 3 tokoh yang tadi disebutkan, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Gus Fahrul Razi, kemudian Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nah, ini sebuah penilaian dari beliau yang sangat subjektif, seolah-olah merasa diserang oleh 3 tokoh tadi. Padahal kita tahu selama ini PBNU itu diam saja karena tidak ingin memperuncing permasalahan ini. Justru malah kelompok-kelompok yang anti nasab Ba'alawi, kelompok-kelompok pembegal nasab inilah yang justru malah mereka ini menyerang PBNU, menyerang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kelompok pro imat ini yang rata-rata adalah YouTuber pemula, mereka demi untuk mencari rating, mencari subscriber, kemudian menyerang sana sini, bahkan mereka menyerang secara membabi buta kepada siapapun yang tidak sepakat, tidak setuju dengan tesis Kiai Imad. Bahkan mereka pun beraninya untuk menyerang pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kita tahu PBN ini secara resmi kepengurusannya diakui secara sah. Maka di sini adalah sebuah sikap yang kurang etis atau sikap yang kurang bijak hanya karena berkonfrontasi dengan kelompok Ba'alawi, kemudian dengan begitunya menyerang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita tahu pengurus besar Nahdlatul Ulama atau pengurus PBNU ini adalah para alim, para ulama alamah, yang kita tahu mereka semuanya adalah teladan bagi kita. Nah, mereka ini orang-orang yang memiliki kedewasaan dalam berpikir, jadi bijak dalam mengambil keputusan, tidak membela salah satu pihak. Ya, PBNU adalah organisasi besar, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang luar biasa, yang mayoritas jamaahnya, sehingga tidak secara serampangan hanya untuk membela satu kelompok tertentu dengan merendahkan kelompok yang lain. Maka di sini menurut saya sikap PBNU adalah sudah sikap yang tepat, menengahi dari berbagai macam kelompok, suku, etnis, di mana sama-sama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menghilangkan segala pertikaian, segala perpecahan yang semakin meluas, semakin membesar. Dan kita tahu dakwah di Nusantara ini, dakwah di Indonesia ini bukan hanya dimonopoli oleh Wali Songo. Ada banyak wali, bukan hanya 9. Ya, ada banyak wali-wali yang lain yang mereka juga turut serta andil dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan dakwah Islam di Nusantara. Bukan hanya di Jawa saja, bahkan luar Jawa ini tidak ada keterlibatan dari Wali Songo untuk mendakwahkan Islam. Ya, maka kita harus melapangkan dada, memperluas cakrawala berpikir kita, bahwasanya jangan kita persempit dakwah di Nusantara, dakwah di Indonesia ini hanya melulu tentang Wali Songo. Ya, nah, maka harapan saya kepada siapapun dia yang membela tesis Kiai Imaduddin, silahkan saja, silahkan bela sepuasnya, tapi jangan kemudian dengan seenaknya menyerang sana sini, bahkan menyerang pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memang sah, memang secara resmi. Kalau kita ingin fair, kalau kita ingin objektif, biarlah kepengurusan itu berlanjut. Nanti kalau memang kita tidak sepakat dengan kepengurusan yang saat ini, kita bisa melakukan pemilihan kembali di masa yang akan datang. Ya, nah, kita hormati segala kinerja yang ada di PBNU. Kemudian hendaklah untuk menghilangkan sikap rasisme. Ya, kita sepakat bahwasanya ada banyak tokoh habaib yang oknum habaib ini memiliki akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Nah, inilah yang memang menjadi catatan kita bersama untuk memberikan nasihat,
melawan mereka, oknum-oknum habaib yang memiliki mental buruk, ya kelakuan yang buruk. Nah, tapi jangan kemudian kita pukul secara merata, bahkan kita ingin menyingkirkan tadi sebagaimana dari Pak D tadi penjelasan di video, ingin menyingkirkan habaib dari kepengurusan PBNU. Nah, ini berarti ada sikap rasisme di sini. Padahal kita tahu organisasi NU ini organisasi besar yang bisa mendukung menaungi siapapun dia selagi dia adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik itu ulama pribumi maupun ulama pendatang, siapapun punya hak yang sama selagi dia adalah warga negara Indonesia, dia berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sangat loyal terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, itu apalagi dikatakan tadi menurut Pak D tadi bertetangga dengan habaib, berarti jelas bahwasanya kita tidak boleh memusuhi habaib secara frontal, secara keseluruhan. Ya, kemudian kebiah uyah seluruh habaib kita musuhi, bahkan ingin menyingkirkan seluruh habaib dari kepengurusan PBNU. Maka itu bukanlah sikap yang bijak. Yang kita berantas adalah oknum-oknum habaib, kelakuannya. Ya, kita harus benci dengan sikap-sikap buruknya. Yang dikatakan oknum tentu kita tidak bisa mengatakan keseluruhannya. Hanya beberapa orang saja yang memang itu sikapnya bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian memusuhi NU, ya, kemudian membuat kerusuhan atau termasuk anti dengan Pancasila. Ya, anti dengan sistem negara kita. Itulah yang menjadi musuh kita bersama. Siapapun dia tentunya, bukan hanya habaib saja, termasuk warga pribumi yang anti dengan kebinekaan, memusuhi Pancasila, walaupun dia bukan habaib misalnya, maka itu adalah musuh kita bersama. Ya, jangan sampai kita benci kepada suatu kaum, benci kepada keseluruhan habaib hanya karena oknum beberapa habaib saja, menimbulkan kebencian kepada seluruh yang berlatar belakang habaib atau imigran Yaman, menyebabkan kita tidak bisa berlaku adil. Maka itu adalah sebuah kezaliman. Ya, maka saya harapkan agar tidak kualat, jangan memusuhi PBNU, apalagi memusuhi ulama-ulama yang jelas kapasitasnya. Kenapa mereka ulama di PBNU tidak kemudian sibuk menjawab dari tesis Kiai Imad atau para pembelanya, pendukungnya? Karena itu hanya akan menguras waktu yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Jadi Gus Fahrur misalnya menjawab dengan tulisan itu hanya sekedarnya saja, biar dianggapnya PBNU tidak berani untuk menjawabnya. Nah, dan alhamdulillah ini dibuktikan oleh Gus Fahrur, walaupun ujung-ujungnya adalah mendapatkan serangan dari para YouTuber pemula. Dan kita tahu itu tadi YouTuber pemula yang memiliki sedikit sikap yang penghormatan kepada PBNU demi untuk mencari subscriber, mereka rame-rame untuk menyerang PBNU. Jadi saya katakan bahwasanya PBNU tidak sama sekali pengurusnya, termasuk Gus Fahrur Razi, Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Miftahul Ahyar, sama sekali tidak pernah menyerang para YouTuber pembela Kiai Imad. Justru para YouTuber ini, YouTuber muda yang mereka hanya berumur jagung, ya baru pemula YouTuber, belajar berbicara di channel mereka masing-masing, kemudian untuk mencari subscribernya, ya kemudian menyerang tokoh-tokoh PBNU yang berseberangan dengan tesis Kiai Imad. Kalau kita bisa berpikir ilmiah, tentunya yang namanya sebuah tesis, apalagi itu tesis yang tidak konkret, ya hanya tesis yang dimunculkan oleh seorang tokoh tanpa melalui riset ilmiah, tanpa melalui sidang ilmiah, ya tanpa melalui uji dari guru besar misalnya. Ya, kita tahu di kampus-kampus biasanya kalau orang mengajukan tesis, diuji kelayakannya tentu harus melalui sidang, ya proses yang panjang.
Nah, seharusnya para pendukung Kiai Imad ini jangan kemudian setiap siapa yang berbeda, siapa yang membela Mbak Alawi kemudian diserang habis-habisan. Dan juga saya menyadari bahwasanya saya juga di sini para komentator ini adalah kelompok-kelompok yang sangat membenci Mbak Alawi, membenci Habaib. Nah, kenapa kemudian saya membela Habaib? Karena saya tetap berpegang teguh kepada pengurus Nahdlatul Ulama PBNU. Sami'na wa ata'na, karena mereka adalah ulama-ulama yang memiliki pemikiran yang luas, ilmu yang luas. Ya, bukan hanya kelompok-kelompok muda yang ingin tenar, ingin panjat sosial melalui channel-channel yang baru mereka buat. Maka saya mengambil prinsip adalah husnuzon itu lebih aman, lebih baik, dan tentunya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita berprasangka buruk atau suudzon. Dan saya juga mencontoh dari sikap Gus Dur Abdurrahman Wahid, guru kita semuanya. Gus Dur ini adalah pembela kelompok minoritas. Dan kita tahu saat ini yang menjadi bulan-bulanan adalah kelompok minoritas, yaitu Habaib, yang merasa kemudian para pembela Kiai Imad atau merasa sebagai Zuriyah Wali Songo ya sedang rame-rame untuk menyerang seluruh Habaib di Indonesia. Ya, bahkan ingin mengusir Habaib di Indonesia secara keseluruhan untuk kembali ke Yaman. Nah, ini maka kemudian saya pun santai saja, saya pun biasa saja, saya pun juga tidak merasa nggak baper ketika banyak komentator di channel saya ini yang mereka sangat membenci Habaib, mereka menyerang Habaib. Nah, maka di sini saya tetap berpegang teguh kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itulah yang akan menjadi contoh bagi kita semuanya, teladan kita semuanya mengambil sikap tawasud, yaitu tengah-tengah wasatiyah, ya tidak membela kepada salah satu kelompok dan kemudian menyerang atau merendahkan kelompok yang lain. Ini sudah sebuah sikap yang sangat luar biasa, sikap yang sangat tepat menjaga keseimbangan untuk bisa diterima oleh semua kalangan, baik kalangan pribumi maupun kalangan Habaib. Ya, semuanya memiliki kesetaraan, semuanya memiliki derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih mulia siapapun dia, mau keturunan Wali Songo, keturunan Mbak Alawi, dan yang bukan keturunan di antara keduanya, memiliki derajat yang sama. Kita semuanya di sisi Allah adalah setara, yang membedakan adalah amal ibadah dan ketakwaan kita masing-masing. Maka untuk itu siapapun jangan menebar kebencian hanya karena tidak pro dengan Kiai Imad, kemudian menyerang siapapun secara membabi buta. Nah, maka di sini saya tetap bersama PBNU sampai kapanpun. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kelompok pembela Kiai Imad untuk bisa sadar, tidak membela secara membabi buta. Siapapun yang berbeda dengan Kiai Imad hendaknya untuk kita hormati, kita muliakan, kita terima pendapatnya. Marilah kita berdiskusi secara ilmiah, secara fair, secara objektif, sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Hendaknya untuk kita saling menghormati, tidak saling menghina, tidak saling mencaci maki. Mudah-mudahan walaupun kita memiliki perbedaan pendapat, tetap menyatukan kita semuanya, tidak saling berpecah belah, tidak saling bermusuhan sesama anak bangsa. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.